Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pejuang rupiah dimanapun para sobat berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga usaha kita, baik usaha kita nambang cryptocurrency ataupun usaha kita di luaran sana yang sudah menjadi rutinitas kita, yang sudah menjadi pokok kita, apapun jenisnya, apapun usahanya, semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan tentunya kita doakan ya bagi sahabat kita ya yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan segera disembuhkan dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta tentunya. Dan untuk kali ini ya channel Pejuang Rupiah akan memberikan informasi terbaru dan terupdate lagi nih dari aplikasi mining tentunya ya, aplikasi mining lagi, di mana aplikasi mining ini adalah namanya aplikasi Meta Network. Ya, di mana Meta Network ini sangat erat ada hubungannya dengan Metaverse ya nantinya. Nah, apa itu Metaverse? Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan dulu ya di sini sebelum saya menjelaskan tentang aplikasi Meta Network ini karena keterkaitan kedepannya dengan Metaverse. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu ya apa itu Metaverse. Dan di sini ya saya sudah mencari informasi dari Google bahwa di sini kita sedikit memahami dulu ya mengenal istilah Metaverse karena di zaman yang serba digital ini sekarang perusahaan-perusahaan besar terutama Facebook dia sekarang sedang menggagas project ya yang bernama Metaverse, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar juga ya yang sudah mendukung project dari Mark Zuckerberg ini ya, Mark Zuckerberg ini, dimana perusahaan-perusahaan tersebut ya membuat aplikasi-aplikasi pendukung ya untuk mendukung project Metaverse ini, dikarenakan menurut para uh, ini ya para pengamat bahwa kedepannya yang namanya Metaverse ini ya ini akan akan booming dan tentunya akan menjadi tren di masa depan. Dan tentunya kita ya yang masih tinggal ya di dunia ini ya kita juga tidak mau ketinggalan dengan tren ini ya, dengan tren ini dimana nanti ya kita juga mau nggak mau ya akan melihat atau membuktikannya sendiri ya jikalau kita memang peduli atau mau ikut ke project Metaverse ini dan mengetahui lebih banyak tentang Metaverse ini. Dan di sini saya akan bacakan mengenal istilah Metaverse ya, Metaverse. Nah, sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah Metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah Metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja Metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg menggambarkan Metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki. Alih-alih hanya melihat layar, jika dipersingkat ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone dan atau perangkat lainnya. Gambar sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang Metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual, tempat seseorang yang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan di Metaverse. Adanya Metaverse memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli.
Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaannya yang disebut Horizon Workroom dan digunakan dengan headset Oculus VR-nya. Headset yang berharga 300 US dollar lebih ini membuat pengalaman metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Menurut Zuckerberg, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk menghubungkan platform online mereka satu sama lainnya. Di sini apakah metaverse hanya untuk Facebook? Nah, di sini dikatakan bahwa beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat chip Nvidia telah membicarakan metaverse. Jadi metaverse bukan hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia, Richard Keris, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia lingkungan virtual di metaverse, sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web. Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk bisa diperluas sehingga pengguna bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda baik dari suatu perusahaan atau perusahaan lain. Dengan cara yang sama, metaverse akan membuat pengguna internet dapat berpindah dari satu halaman ke halaman web lainnya. Selain itu, perusahaan video game di balik video game Fortnite yang populer, Epic Games, juga turut mengambil peran dan telah mengumpulkan 1 miliar USD dari investor untuk membantu rencana jangka panjang membangun metaverse. Pemain besar lainnya adalah platform game Roblox, di mana platform mereka telah menguraikan visinya mengenai metaverse sebagai tempat di mana orang-orang bisa berkumpul bersama dalam pengalaman 3D untuk bekerja, bermain, bersosialisasi, belajar, dan berkreasi. Merek-merek seperti rumah model Italia Gucci juga melakukan kolaborasi dengan Roblox untuk menjual koleksi aksesoris khusus digital. Selain itu, Coca-Cola dan Clinique juga turut menjual token dijual sebagai batu loncatan menuju metaverse. Pihak Facebook memberikan pernyataan bahwa metaverse bukan produk tunggal yang hanya dapat dibangun oleh satu perusahaan saja, melainkan metaverse sama seperti internet terlemas dari Facebook atau tidak, metaverse tetap ada. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan ya tentang metaverse yang tadi saya bacakan ya. Jadi pahami saja sendiri ya. Kalau ingin lebih jelas lagi silahkan diputar ulang. Jadi namanya metaverse sekarang sudah sangat booming ya dan sudah menjadi tren tentunya, di mana banyak perusahaan besar, perusahaan aplikasi itu mendukung proyek dari Mark Zuckerberg ini ya, dan banyak sekali game-game ya yang dimana itu membuat game metaverse ya, seperti game-game terkenal yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi tentunya di sini ya saya akan menjelaskan Meta Network ini, di mana aplikasi Meta Network ini ya aplikasi baru, di mana aplikasi Meta Network ini baru rilis di bulan Februari ya, di bulan kemarin tanggal 9 ya, dan saya pun baru bergabung di aplikasi ini baru hitungan hari ya, belum ada seminggu, baru 3 atau 4 hari, dan baru saat ini baru bisa saya sampaikan ya melalui video YouTube saya ini ya di channel Pejuang Rupiah ini, di mana aplikasi Meta Network ini kita pada saat ini ya ini kita mining ya, dimana mining token, dan mungkin nanti tokennya ini akan bisa kita jual untuk ke depannya ya, entah itu untuk bermain game atau untuk apa, nanti otomatis si token ini akan ada harganya ya. Mudah-mudahan saja token dari Meta Network ini bisa memberikan cuan ya kepada kita, dan di sini tentunya aplikasi ini gratis ya 100% ya, tidak deposit ya. Jadi untuk para sobat ya yang belum daftar di aplikasi ini ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana
tutorial cara pendaftaran di aplikasi Meta Network ini. Dan cara kerjanya di sini cukup mudah, kita tinggal cukup satu klik ya gambar logo ini ya, logo M ini yang ada keterangannya go to get Meta. Di sini ada gambar tangan, kita klik, maka nanti di sini keterangannya kita klik yang warna biru ini ya. Nah, di sini kita klik. Berhubung internetnya lagi kurang bagus jadi tidak langsung connect ya. Nanti di sini kita akan terbuka ya aplikasinya, dan di sini kita sudah klik ya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, jadi aplikasi Meta Network ini ya tentunya adalah peluang juga ya, peluang baru untuk kita ya mendapatkan koin token ya, bukan koin ini mah token Meta Network ini dengan jumlah yang masih sangat besar ya. Sebelum pengguna yang ditetapkan itu tercapai. Dan pada saat ini jikalau kita bergabung pada saat ini ya, sekarang ini kita akan per hari mendapatkan 160 token Meta Network ya, dimana aplikasi Meta Network ini di sini dijelaskan ya bahwa Meta Network ini sekarang pencapaiannya sudah berapa ya, tapi di sini saya akan jelaskan dulu ya bagaimana cara mendapatkan aplikasi Meta Network ini. Tentunya kita pergi saja ke Google Play Store ya, Google Play Store, kita klik Meta Network, maka tampilannya seperti ini ya, aplikasinya seperti ini. Di sini kita tinggal lakukan install saja atau unduh ya, dan nanti akan saya jelaskan bagaimana tutorial cara bergabung di aplikasi Meta Network ini. Tapi sebelumnya kita biasa ya, kita harus cari tahu dulu informasi tentang aplikasi ini ya. Di sini informasinya apa ya, dan di sini bahasanya Inggris ya seperti biasa. Dan di sini terjemahan dari aplikasi ini ya, dikatakan bersiaplah untuk masa depan platform Metaverse melalui Meta Network. Meta Network adalah proyek besar yang bertujuan untuk membangun ekosistem platform Metaverse. Melalui aplikasi penambangan, Anda dapat memperoleh Meta Token dalam jumlah tertentu tergantung pada kontribusi Anda dan terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dalam ekosistem Metaverse yang sedang dikembangkan. Waktu paruh aplikasi penambangan jaringan Meta sangat cepat. Sebagai cara untuk mendapatkan token Meta saat ini hanya mungkin melalui aplikasi penambangan, tetapi juga dapat diperoleh dalam platform Metaverse yang akan dirilis nanti. Ini adalah waktu terbaik untuk mempersiapkan era Metaverse. Bergabunglah dengan Meta Network sekarang juga. Dan di sini info aplikasinya, versinya masih 1.3 dan di-download sudah lebih dari 10.000 pengguna. Dan di sini kita ya dikhususkan nih buat Android yang 4 ke atas ya, 4 ke atas speknya, dan ditawarkan oleh Meta Network dan dirilis nih ya pada tanggal 9 Februari tahun 2022 ini ya, tepatnya di 9 Februari di bulan kemarin. Jadi ini masih terhitung baru ya, jadi 1 bulan pun ya kalau dihitung dengan hari ini belum ada 1 bulan. Tentunya aplikasi ini masih sangat grace ya, masih sangat baru. Dan bagi kita yang ingin mendapatkan peluang dan kesempatan yang besar, tentunya kita harus bergabung di awal ini ya, agar kita tentunya bisa mendapatkan token Meta Network ini jauh lebih besar lagi sebelum anggota yang ditetapkan itu tercapai, dan akan terbelah dua tentunya ya, dengan terbelah duanya kecepatan mining ini tentunya akan jauh lebih sedikit lagi hasil yang kita dapatkan. Jadi bergabunglah pada saat awal ini ya, mumpung ada kesempatan dan mumpung kita HP kita di sini mendukung ya atau cukup. Nah, di sini kita apa ini, kok ada iklan ya, di sini kita tutup dulu iklannya. Nah, di sini masuk ya ke aplikasinya. Cuman berhubung aplikasinya ini ya tidak bisa langsung ngebuka ya, dikarenakan nih ya HP saya ini aduh internetnya lemot banget ya, dikarenakan mau hujan jadi si jaringannya ini
keganggu ya, jadi tidak bisa langsung ngonek ke aplikasinya, jadi muncul warna putih ini ngeblank begini ya. Jadi saya mohon maaf. Dan di sini saya akan memberikan tutorialnya saja bagaimana cara bergabung di aplikasi Meta Network ini ya. Di sini saya akan informasikan bagaimana cara bergabungnya ya di aplikasi Meta Network ini. Nah, pada saat sahabatku ya atau sobat pejuang rupiah ingin bergabung di aplikasi Meta Network ini, setelah mengunduh aplikasinya maka akan dibawa ke tampilan seperti ini ya, dimana tampilan awalnya seperti ini, dan setelah itu ya di sini akan muncul tulisan ini. Nah, ini saya juga kurang tahu ya apakah ini bahasa Cina atau Korea atau Jepang kah ya. Di sini tulisannya seperti ini ya. Nah, kalau muncul tulisan seperti ini ya, langkah yang harus kita lakukan adalah mengklik konfirmasi ya, mengklik konfirmasi, dan setelah itu ya nanti si aplikasi ini akan meminta izin ya, izin mengakses foto, media, dan file di perangkat. Nah, ini kita izinkan. Nah, proses minta izin ini ada sebanyak 2 kali ya, 2 kali muncul keterangan seperti ini, kita izinkan saja, izinkan ya. Dan di sini ya berhubung ini dari Korea, tentunya tulisannya pun berbahasa Korea ya. Nah, pada saat waktu kemarin pun ya saya mendaftar ini ya cukup kebingungan juga ya. Dan di sini alhamdulillah saya sudah bisa ya mengetahui bagaimana cara pendaftarannya. Dan di sini yang saya lingkari ini adalah menu sign up ya atau registrasi, dan yang sebelahnya ini adalah menu login ya, menu login. Nah, nanti ya di sini kita akan dibawa ke tampilan seperti ini, di mana kita pada saat mau bergabung ya jangan pilih sign dan jangan juga melakukan pengisian user ID atau password ini ya. Jadi kita lakukan ini dulu ya, klik sign up ini dulu ya, sign up kita klik, lalu kita nih ya akan dibawa ke tampilan seperti ini. Dan di sini kalau misalkan para sobat ingin merubah dari bahasa Korea ini yang nggak ngerti ini ya, yang nggak kita pahamin ini, kita harus merubahnya ke bahasa Inggris ya, karena di sini yang hanya bisa bahasa yang dapat kita mengerti cuman Inggris doang ya. Di sini cuman yang bahasa yang bisa diterjemahkan itu selain Inggris nggak ada ya. Jadi cuman Cina sama Inggris ini saja. Nah, di sini kita harus mengklik langko ini ya, langko. Nah, ini mungkin bahasa Inggrisnya itu leanggue ya, pemilihan bahasa. Ini kita klik ini langko. Nah, kita klik. Nah, setelah itu ya nanti akan muncul ini English. Nah, Englishnya ini kita klik ya biar tercentang warna biru ya, kita klik English. Nah, setelah itu maka kita akan ditampilkan ke menu ini ya. Di sini kalau kita ingin ini nggak muncul yaitu kita klik menu ini ya, seperti power ini ya, sign in. Sign in ini kita klik maka kita akan dibawa ke tampilan ini. Nah, ini menu registrasi atau menu pendaftaran di mana kita harus mengisi username ya. User ID ini kita mengisi username ya. Jadi bukan nama kita nih ya, ini adalah username ya atau kode referral kita nantinya ya. Jadi terus kedua di sini kita mengisi password, terus retipe password. Nah, ini retipe password ini kita konfirmasi password kita ya. Password yang sama yang kita buat di atas ya, dan samakan passwordnya yang di bawah ini di retipe ini. Dan di sini perlu dipahami juga ya, saya informasikan kepada para sobat kalau membuat password di Meta Network ini ya, ini harus ada karakter yang spesial. Apa itu Bang karakter spesial? Nah, itu ya seperti ada di keyboard ya. Karakter spesial itu kalau kita mengklik angka, nah di situ ada bintang, ada pagar, ada underscore, ada add. Nah, itulah karakter spesial ya, seperti ya. Jadi itu ya. Jadi kita harus membuat password ini terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Nah, kalau cuman karakter huruf dan angka tentunya itu tidak bisa. Di sini harus menggunakan karakter spesial. Bebas, itu bisa bintang, bisa pagar, bisa tanda tanya ya, bebas terserah para sobat semua.
Dan contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Di ini adalah HP istri saya ya yang saya videokan. Jadi namanya user ID-nya adalah Ratna84 dan passwordnya ya ini sudah saya masukkan dan username-nya. Nah, username ini baru nama kita ya. Ini sesuai kartu identitas tentunya ya. Takut dikhawatirkan nanti kedepannya ada KYC ya. Jadi kita usahakan namanya itu sama dengan yang ada di kartu identitas ini. Dan setelah itu kita klik email di bawahnya ya. Setelah mengisi username lalu kita klik email kita, tentunya email yang aktif, dan setelah itu masukkan kode referral. Nah, di sini ya sahabatku, para sobat pejuang rupiah yang belum bergabung di aplikasi Meta Network ini ya, jikalau tidak keberatan silahkan gunakan kode undangan saya yaitu PPN83 ya. Nah, tulisannya seperti ini. Dan setelah kita mengisi semua ya keterangan biodata ataupun password di menu register ini, di menu pendaftaran ini, lalu kita klik submit ya, lalu kita klik submit. Dan setelah kita mengklik submit, nanti kita akan dibawa ke tampilan seperti ini ya. Dan di sini yang dilingkari hijau ini ya, di sini ini kita masih 0 ya, masih 0. Nah, pada saat ini kita tentunya belum bisa mengaktifkan. Dan kalau mau mengaktifkan ya, kita harus mengklik ini ya, yang saya lingkari merah ini. Kita klik aja kolom yang berwarna hitam ini, bebas sebenarnya, nggak harus di gambar tangan ini aja, yang pokoknya yang gambar M ini aja, yang kolom kotak hitam ini kita klik, nanti dia akan berubah, dan berubahnya seperti ini ya. Yang tadinya itu kita tidak mendapatkan tidak ada jumlah tokennya. Di sini kita pertama daftar ya, maka langsung akan mendapatkan tokennya itu 160 token Meta, dan akan aktif ya. Ini akan aktif dan aplikasinya kita bisa aktifkan kembali pada saat itu ya. Di sini ada keterangannya 18 jam kemudian. Nah, itu nanti akan berubah, dan ini sudah aktif ya. Dan contoh aplikasi Meta kalau sedang aktif ini seperti ini. Kalau misalkan tidak aktif, dia seperti ini hitam ya, ini hitam seperti ini berarti si aplikasi ini tidak aktif. Dan kalau aktif ya, kalau sudah nyala, ini aplikasinya gambar M-nya seperti ini ya. Nah, jadi ya, itulah cara bergabung di aplikasi Meta Network ini. Dan tentunya ya, nanti pada saat kita keluar dari aplikasi ini ya, pada hari ini, terus mungkin besok mau masuk lagi ke aplikasi ini untuk ngehidupin ya, untuk ngehidupin atau mau mengaktifkannya, tentunya nanti kita diminta lagi nih untuk masuk ya, untuk memasukkan kode ini ya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan ada jaringan terganggu juga nggak bisa langsung masuk ke aplikasinya. Jadi kita harus memasukkan ya username kita dan password yang kita bikin, tentunya ya. Passwordnya itu harus kita ingat-ingat ya, tentunya ya, dikarenakan itu pakai huruf dan karakter spesial. Nah, setelah itu baru kita klik sign up ya. Jadi itulah sahabatku ya, bagaimana tutorial cara bergabung di aplikasi Meta Network ini. Dan coba sekarang apakah bisa ya masuk ke aplikasinya ya, dikarenakan dari tadi blank mulu ya. Nah, di sini udah masuk nih ya. Kebetulan alhamdulillah ya sudah masuk, dan bisa saya tunjukkan kepada para sobat semua, di mana di sini ya saya sudah 2 hari nih gabung di aplikasi Meta Network ini, dan sekarang jumlah token metanya saya sudah mendapatkan 320 ya. Ini akun istri saya tentunya ya. Dan pada saat ini kecepatan nambang kita ya masih di 160 token Meta per harinya ya. Nah, pada saat nanti setelah tercapai anggota pengguna dari Meta Network ini mencapai 100.000, tentunya akan terjadi helping ya, atau pembelah duaan kecepatan mining si token ini per jamnya. Nah, maka akan menjadi 80. Nah, justru ya berhubung sahabatku membuka channel ini dan akhirnya mendapatkan informasi ini ya tentang aplikasi Meta Network ini, makanya rugi ya kalau misalkan tidak bergabung ya sekarang ya.
Jadi kesempatan dan peluang bagus ini jangan disia-siakan ya, atau jangan diabaikan. Tentunya namanya kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi bagi saya ya, tentunya setiap aplikasi-aplikasi mining seperti ini apapun jenisnya ya itu akan saya garap ya. Urusan masalah hasilnya ya nanti aja ya, kita belakangan. Yang namanya usaha ya tentunya kita harus usaha dulu ya, nggak bisa namanya hasil duluan, itu nggak ada. Jadi kita harus kerja dulu ya, harus usaha dulu. Maka nanti kedepannya bagaimana tentunya kita akan cari tahu ya bersama channel Pejuang Rupiah ini kedepannya ya, tentang aplikasi-aplikasi seperti ini ya tentunya akan saya informasikan melalui update-update dari channel Pejuang Rupiah ini. Dan bagi sahabatku yang ingin bergabung ya monggo ya silahkan, dan jikalau tidak keberatan gunakan kode undangan saya yaitu PPN83 dan manfaatkan peluang dan kesempatan yang masih sangat besar ini ya. Jadilah orang pertama di antara keluarga kita, di antara teman kita, di antara lingkungan kita ya. Intinya jadilah orang yang pertama, itu jauh lebih bagus tentunya ya daripada orang yang daftar belakangan. Nah, jadi untuk informasi yang bisa dapat saya berikan ya untuk kali ini ya pada channel Pejuang Rupiah ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.